orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Bupati, loh, betul kok, Pak Sekda, Kepala Dinas, Kapolres, Bapak Tentara, Ketua DPR, Ketua MUI, Ustadz Ucai. Kau waktu giliranku kuat kali suaramu. Kita semua bakal mati kok. Tapi pertanyaannya Pak, perkara mati siapa yang duluan di antara kita? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ibu, Bu, ibu kalau suruh milih Bu, mana yang lebih bagus mati duluan? Suami atau istri? Itulah kelakuan binimu yang tiap hari kau kasih makan itu Pak. Itulah aslinya tuh. Mati aja duluan suami. Kok kayak gitu Bu? Ibu tuh yang baju merah suaranya paling kuat. Bandal kali Bu itu dari tadi. Mati suami. Itulah perempuan itu Pak. Perkara mati pun harus kita duluan suami. Alah macam kau enggak aja Ustadz. Saya kalau ditanya Ustadz, mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan Pak. Pemimpin itu harus mengalah. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri, aku akan mengalah. Biar dia duluan, aku belakangan. Payah dia mati. Mati dia payah Pak. Payah dia mati. Aku tinggal di desanya, aku tinggal di kampung. Orang kampungnya aku. Kita kalau tinggal di kampung ini, kalau menengok orang payah mati, pasti mikirnya satu. Ini pasti punya susuk ini. Punya pegangan ini. Ada ini. Ada perewangannya. Nuntut ilmu hitam ini. Cari daun kelor, cari daun kelor. Daun kelor, dipukulkan daun kelor biar luntur ilmu hitamnya. Biasanya begitu Pak. Di kampungku gitu biasanya. Diambil daun kelor, dipukul daun kelor, cepat mati dia. Dipukul daun kelor, wah, tak mau mati. Dipukul lagi, tak mau mati. Dipukul lagi pakai daun kelor, tak mati juga. Pala yang mukul tuh diambilnya daun pintu, dihantamkannya, mati kawan. Jangankan yang setengah mati, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Hari ini awak jadi pejabat, jangan sombong betul. Jabatan sementara, jelas. Jangan ngangguk-ngangguk aja, jelas kan? Awak karena pejabatnya awak, makanya awak duduk di atas. Kalau enggak, di sini berplastik kepala awak. Jangan awak sombong. Ngeri Pak Bupati jadi pejabat ini. Apalagi awak jadi bupati merangkap ustadz, lama kali hisapnya itu Pak. Pak Kapolres, Pak Kesdam bisa hari ini dapat jabatan ini tanpa doa mak ayah, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ustadz Ucai hari ini bisa keliling Indonesia. Biar tahu kau dulu. Kau pikir kaleng-kaleng yang kau undang ini? Baru kali ini aku berceramah di situ hujan, lebih milih kamera yang dipayungi daripada aku. Gawat kali orang sini, tipis betul pergaulannya. Hari ini awak bisa ceramah kemana-mana keliling Indonesia, habis awak berkeliling, diundang orang. Ada beberapa negara mengundang awak, bisa awak keluar negeri, awak tur 3 negara. Biar tahu kau dulu. Jepang, Hong Kong, Taiwan, kalau diundang. Ya kan kalau diundang, kalau nggak diundang apa ya aku bertingkah sampai ke sana Pak. Cuma nggak ada ya kerjaanku bertingkah sampai ke Jepang sana.
Tengok ibu melahirkan, betul Bu? 9 bulan 10 hari melahirkan. Mengandung, ya mengandung. Kau salah orang, cepat kali kau nampak. Salahmu dari tadi nggak pernah kau sadar kau ya. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Ada yang 2 tahun mengandung. Begitu diperiksa busung lapar rumahnya ibu itu. Tengok, mengandung 9 bulan 10 hari. Berat nggak bawa kandungan itu Bu? Jawab yang kuat biar dengar telinga orang nih. Berat nggak? Berat. Napas sesak, duduk sesak, tidur telentang, macam kura-kura. Tengoklah Pak, macam kura-kura. Tidur telungkup, takut pecah, serba salah. Ngidam, muntah. Kalau yang dimuntahkan ada enak, ini yang dimuntahkan tak ada. Bau tak sedap, muntah. Makanan tak enak. Nengok muka suami. Nengok muka suami pun muntah itu. Tengok. Melahirkan, ya kan Bu? Darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia jadi satu. Kita Pak, tengok, cuman bisa ngomong, sabar ya Ma, kuat ya Ma, aku yakin kau kuat. Apa kata ibu tuh? Kuat, kuat. Gara-gara kaunya ini, tahu kau. Itu pun salah juga awak di mata perempuan. Habis Pak. Begitu melahirkan, udah selesai belum tugas seorang ibu itu? Belum, menyusui Pak. 2 tahun menyusui. Kadang-kadang tak ada air susunya keluar, disedot pakai alat, nggak keluar. Suaminya dipanggil, sedotkan Pak. Sekali sedot habis. Pakai tenaga dalam bapak itu menyedotnya. Maka wajar kata Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan ya Rasul? Mamakmu. Lalu siapa? Mamakmu. Lalu mamakmu. Lalu bapakmu. Berapa kali ibu disebut? Berapa ibu? 3 ibu. Berapa ayah? 1 ayah, 3. Cocok kan Pak? Cocok kan? Tengok main-main slot itu, judi online. Nah ini yang Bapak tangkapi Pak Kapolres. Nanti sebelum pulang periksa handphonenya satu-satu. Sebelum handphone orang ini, handphone Bapak dulu periksa. Takut awak Bapak bola bandara. Ini jadi masalah nih Pak. Nah, jadi masalah kita nanti nih. Tengok orang kalau sudah megang handphone main judi online itu Pak, jangankan emak ayahnya yang panggil, Allah yang manggil nggak peduli dia. Azan di masjid tuh, hayya 'alas shalah, big win jawabannya. Hayya 'alal falah, super win. Begitu nanti kau mati, masuk dalam kubur, dihantam fufu fafa kau nanti. Mainlah kau judi online. Tapi menang kami Ustadz, menang kau main judi online, jackpot. Kau kasih makan anak binikmu, demi Allah tidak menjadi darah daging dan kebaikan untuk mereka Pak. Ustadz kenapa hafal slot? Dulu sempat korban juga. Diundangnya Son Horek. Tahu Son Horek? Yang kuat itu. Kita datang telinga kita normal, kita pulang telinga kita peka. Buatnya Son Horek. Dihidupkan lagu-lagu DJ. Lagu-lagu DJ kan nggak jelas Pak. Suaranya keras, tahap-tahap lagunya. Malam dihidupkan. Matikan lampunya dong.
A a a a uye, a a a a uye, a a a a uye. Coba kalau sudah suami yang sakit, Pak. Tengok kalau udah suami yang sakit, macam ayam potong. Sakit kau bang, udah tahu nanya lagi kau, nggak kau tengok pakai mata kau ini, kata Pak. Sakit apa kau bang, nggak usah kau tanya-tanya. Ku buatkan sop ya bang, biar segar kau makan. Enggak selera, pahit, mulutku pahit. Ku buatkan air jahe bang ya, biar segar. Mulutku pahit. Jadi abang maunya apa? Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Itulah hebatnya perempuan itu. Maka awak jangan sepele sama perempuan. Tanpa perempuan kita ini nggak ada apa-apanya, betul? Maka sayangi mereka, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyiina rasuulan minhum yatlu 'alaihim aayaatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kaanu min qablu lafi dhalaalin mubiin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul 'atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ndak nyetrum ini kan. Sehat ibu? Ibu kalah orang Medan kau buat ah. Sehat bu? Bu ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang coba geserkan speaker ini ke sana sedikit. Yang ini, geserkan ke sana biar nampak mak-mak tuh. Bisa digeser, orang dua, jangan sok kuat. Sudah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, nanti semakin dekat kiamat itu, maka nanti Allah akan semakin jelas menunjukkan tanda-tanda kiamat itu. Apa tanda-tanda kiamat itu yang paling jelas nanti di akhir zaman, Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia yang lebih banyak hidup di muka bumi Allah ini adalah kaum wanita. Satu laki-laki berbanding dengan 60 perempuan.
Dan ku tengok di Katingan ini tanda-tanda kiamat itu sudah mulai nampak. Mana buktinya Ustaz? Tengok yang banyak datang ibu-ibu daripada ayah-ayah. Inilah ayah-ayah yang tersisa di Katingan yang masih bertahan. Masya Allah. Tengok, ibu-ibu yang banyak datang. Ini menandakan ibu-ibu di sini wanita soleha. Amin. Kalau saya tanya, yang rajin datang pengajian siapa? Enggak usah tunjuk tangan kau, bau ketiak kau. Jawab aja, ibu-ibu siapa? Yang rajin datang pengajian siapa? Ibu-ibu. Yang rajin majelis taklim siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ngerumpi. Maka pantas kata Nabi nanti di neraka lebih banyak betina daripada jantan. Maaf, insya Allah ibu-ibu di sini solihah semua. Amin. Dan baru malam ini saya berceramah. Ibu-ibu di dalam, ayah-ayah di luar. Disinilah letak pengkhianatan itu, Pak. Mana buktinya? Tengok, orang itu berteduh, kalian hujan-hujanan. Tengok, terpal tuh naik ke atas bapaknya. Yang lain beli plastik, dia modal gratis saja. Terpal tuh dinaikkan ke kepala. Masya Allah. Mudah-mudahan yang kena hujan ini pahalanya paling besar. Amin. Maka kalau kau mau dapat pahala besar, pindah kau kemari. Aku aja turun kena hujan. Turunlah kalian kemari. Masya Allah. Tapi hebat saya nengok bapak-bapak tentara ini, tengok abang-abang tentara. Yang lain berpayung, berplastik, berterpal kepalanya. Mereka tahan tetap di bawah hujan. Kenapa? Karena ada danjon di atas, takut orangnya. Ini kalau nggak ada atasannya udah kaburnya ini. Helah. Masya Allah. Luar biasa abang-abang kita ini. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masaih, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar sekiranya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar sekiranya diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah untuk senantiasa mendidik dan membimbing kita untuk terus istiqomah di jalan Allah. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka berkah dari langit dan bumi pasti akan Allah turunkan untuk negeri kita ini. Amin. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Mohon izin Kiai, saya agak maju ke depan ya. Karena kalau di situ nanti saya tak beradab, maka biarlah aku kehujanan, gak apa-apa. Yang terhormat orang tua kita, Bapak Bupati Katingan, Bapak siapa nama Bapak? Bapak Saiful SPD MSI. Ini luar biasa bupatinya. Beliau pemimpin, beliau umaro, beliau juga ulama. Saya tadi cerita-cerita ternyata beliau ngisi ceramah maulid juga. Masya Allah Pak, luar biasa ya Pak. Tapi jangan diterima honornya kalau ceramah maulid ya Pak. Udah cukup gaji bupati kurasa. Cuman gini loh maksudku, kalau jadi bupati ya bupati aja, jangan ceramah, biar ceramah bagian kami gitu loh. Ini semua digasaknya, dia penceramah, dia bupati, entah kapan bagian kami. Makanya ketua MUI kurus kering, tengok habis sebenarnya. Allah. Terima kasih Pak Bupati atas sambutannya, atas pelayanannya luar biasa. Masya Allah, saya sampai kemari tadi dipersiapkan baju. Ini batik khas Kalimantan Tengah Ustadz. Saya ceramah kemana-mana pakai batik, lobi saya putih. Malam ini orang menengok saya,
pakai baju kalteng, udah macam Panglima Dayak. Tengok. Ini luar biasa. Terima kasih apresiasinya Pak Bupati. Tapi sayang cuma dapat 1, maunya ada lagi tambahan kan gitu. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Katingan. Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah. Para kepala dinas, para OPD yang hadir dan duduk bersama kita, para camat, para lurah, kepala desa, bil khusus Forkopimda yang hadir. Ada dari Bapak Kapolres, insyaallah. Tadi Pak Kapolres, gini ceritanya Pak. Pertama tadi kami makan malam di rumah Pak Bupati. Dapat laporan panitia Pak Kapolres sudah ada di tempat. Gara-gara Bapak datang cepatlah kami maka cepat datang kemari. Ini luar biasa Kapolres, disiplin. Pak Kasdim yang tadi makan bersama kami, Bapak Danyon tadi yang hadir, para pimpinan-pimpinan ormas Islam yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Katingan yang hadir. Sudah berapa periode Pak? Sudah 2 periode. Ini berarti periode kedua. Habis berapa semalam kampanye? Awak bertanya pun salah juga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita. Hujan ini adalah apa Bu? Hujan ini air. Hujan ini rahmat. Air yang turun dari langit Pak, menyuburkan tanah yang tandus, menghidupkan tanaman yang sudah mati. Mudah-mudahan dengan kita Allah turunkan air hujan kepada kita, menumbuhkan keimanan dan takwa kita kepada Allah. Ini luar biasa, ini yang bertahan. Makanya wajar kalau malam hari ini Bapak Ibu menengok keadaan kita seperti ini. Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, Allah itu Pak langsung memanggil malaikat-malaikatnya. Dikumpulkan malaikat-malaikat Allah. Kat! Kumpul kalian kat. Kumpul malaikat. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Hei malaikat-malaikatku, turun kalian kemana? Masjid Jami Al-Gufron Katingan. Apa cerita? Di sana ada majelis ilmu. Turun kalian, semua malaikat turun Pak Bu. Termasuk Israel. Israel pun turun. Menengok yang berpayung-payung, berplastik-plastik itu. Udah geram kali Israel nengok kau itu. Hati-hatilah dicekekkan batang lehermu itu. Ngapain malaikat kemari turun Ustaz? Kata Imam Al-Ghazali, malaikat turun kemari bersujud kepada Allah, mendoakan kita yang hadir ini Pak. Apa doanya? Duhai Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Amin. Maka yang di luar ini semua nanti di dalam masjid ini akan diampunkan Allah dosanya. Yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang di atas pentas diampunkan Allah dosanya. Ustadz apa? Kami di luar pagar masjid. Nah, itu pandai-pandai kau bercakap sama malaikat. Semua kita diampunkan Allah dosa-dosa kita. Dosa yang mana Ustadz? Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar takkan diampunkan Allah kecuali hanya dengan taubatan nasuha. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang duduk di dalam majelis ilmu seperti ini, duduknya kata Allah pahalanya sama seperti dia sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di antara kita yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Apa? Pak, oi, ada pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat?
Ibu pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat, Bu? Bu? Halah. Pak Bupati, Pak. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Nengok gaya duduknya pun tak yakin, awak. Berat. Ketua MUI pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Oh, berat lah. Pak Kasdim, Pak Kapolres. Pernah, Pak? Halah. Pangkatmu aja besar. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Berat lah. Ustadz, rupanya pernah Ustadz sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Maka beruntung kita yang duduk dalam majelis ilmu ini, Bapak Ibu. Duduknya kita dihitung seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan awak bercakap sholat sunnah 1000 rakaat, Ustadz. Kadang awak yang sholat terawih mikir kok. Di sini sholat terawih berapa rakaat, Bu? Hah? Berapa, Bang? 11. 11 sama witir. Ya nggak apa-apa, 11 bagus. Mau 11 ya bagus, mau 23 ya benar. 23 benar, 11 nggak salah. Yang salah siapa? Enggak sholat. Maka hidup ini nggak usah saling nyalahkan, Bang. Kadang-kadang gara-gara perbedaan begini kita saling menyalahkan. Dan anehnya kita sama kita yang saling menyalahkan, Pak. Kan goblok itu namanya. Goblok, tahu goblok? Goblok tuh tolol. Tolol tahu? Tolol itu udah tahu kepalanya botak tapi besisir dia. Mana bisa kepala botak besisir? Itu tolol. Maka hari ini maaf, jangan awak saling menyalahkan. Yang salah itu yang tak sholat. Mau 23 benar, mau 11 nggak salah, mau 11 benar, mau 23 nggak salah. Jangan awak gara-gara beda begini saling menyalahkan. Apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas, Pak. Jangan awak recok-recok lagi perkara sholat. Ya, Bu, ya. Bu, kalau ibu laku tanya, ada 2 masjid. Yang satu terawihnya 23, yang satu 11 rakaat. Kira-kira ibu pilih yang mana? Cepat kali mulutnya menjawab. Yang 11. Yang 11 ada 2 model. Yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang ibu pilih? Itulah perempuan itu. Pengen yang kencang. Maka Pak Imam tolong. Jangan awak jadi imam so hebat. Mentang-mentang banyak hafalan awak. Awak banti ayat yang panjang-panjang. Kita ini pemimpin harus nengok ke belakang. Karena pemimpin harus tahu apa maunya yang kita pimpin. Betul? Jangan awak sok paten. Rupanya yang imam tadi yang baca Quran tadi, beliau qori. Suaranya bagus. Terbaik 1 di Kabupaten Katingan. Jadi imam. Angkat takbir 1 nafas. 3 menit angkat takbir aja. Allah. Ibu nih di belakang, cukup sekali aku sholat di masjid nih. Ini baru takbir. Bantinya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata ibu tuh? Lemas aku. Ini baru bismillah. Apa kata ibu tuh? Cukup sekali aku sholat di sini. Tak mau aku sholat di masjid ini. Kenapa? Lama imamnya. Besok aku nak pindah masjid lain. Aku nak cari masjid yang lain.
supaya cepat sholatku. Rupanya begitu pindah ke masjid yang lain, imam yang ini pindah ke sana. Begitu ditengok, mak kawan ini lagi katanya. Makanya jangan cerita lawak sholat sunnah 1000 rakaat Pak. Kadang yang terawih aja kita mikir. Maka beruntung kita yang duduk di dalam majelis ilmu ini, duduknya kita dihitung oleh Allah sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini khusus untuk siapa? Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung awak jadi umat Rasulullah nih. Betul? Makanya malam ini maaf kita buat maulidan. Tadi ada habsyian, ada solawadan. Kita di sini doa bersama. Ditambah lagu Indonesia Raya. Awak di sini duduk dalam pengajian berapat-rapat, berhujan-hujanan. Ini kan tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Betul? Kalau nggak cinta nggak akan mungkin kita hujan-hujanan di sini. Betul? Ini ibu-ibu, bapak-bapak datang kemari bukan karena Ucai yang mau datang. Betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramahku nih. Kita ini semua kan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita tak cinta, takkan awak duduk di sini. Kenapa awak cinta kepada Nabi Muhammad Ustadz? Karena cintanya Rasulullah kepada kita pun besar. Siapa orang yang mencintai kita dalam hidup Pak? Emak ayah. Istriku Ustadz, bohong. Nggak ada istri kita cinta secinta dia orang tua kita kepada diri kita. Berat. Dari sini aja nampak pengkhianatan tuh. Dibiarkannya kau di luar hujan-hujanan. Ada orang tuh pindah ngawani kau? Mana ada? Cinta sehidup semati. Bohong. Orang yang paling mencintai kita di dunia ini orang tua kita. Cinta yang paling besar kita kepada manusia adalah kepada emak ayah kita. Tapi maaf, sebesar-besarnya cinta orang yang mencintai kita atau kita mencintai orang yang paling kita cintai, semua itu tidak lebih besar daripada cintanya baginda Nabi kepada kita umatnya Bapak Ibu. Cinta, dia ini udah mikirkan kita, Rasul sudah mikirkan kita Pak. Jauh sebelum Bapak jadi bupati, jauh sebelum Bapak jadi DPR, jauh sebelum Bapak jadi Kapolres, jauh sebelum Bapak jadi Kasdim. Rasul dah mikirkan kita. Apa yang dipikirkan Rasulullah sama kita? Nanti Rasul pengen kita yang umatnya ini selamat ketika di pengadilan Allah. Makanya di bulan kelahiran Rasulullah ini Rasul tak minta banyak kado sama kita Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita ini maaf, ada orang yang kita sayangi ulang tahun, biasanya kan kita kasih kado kan Bu? Bu, oh Bu. Gini Bu, misal kalau suamimu ulang tahun, kira-kira kau kasih kado enggak? Enggak. Suamimu ulang tahun, kau kasih kado enggak Bu? Enggak. Aku Pak, kalau punya istri model begitu, tengah malam tidur, ku cekek kan batang leher. Parah betul. Ibu cinta sama bapaknya, sama suami cinta ibu. Cintanya bapak cinta sama istri. Enggak. Nah, cocoklah nggak dikasih kado kau. Kalau awak mau dicintai sama istri, awak cintailah pasangan awak juga. Tengok Rasulullah itu Pak, begitu besarnya cintanya kepada Khadijah. Khadijah Bu,
Khadijah. Ibu kenal Khadijah? Khadijah orang Palangkaraya. Maaf Pak, kenapa Rasul begitu cinta kepada Khadijah? Maaf, sepertiga tanah Arab itu punya Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Biar tahu kau dulu, beratlah kita punya bini begini, berat Pak. Sepertiga tanah Arab itu milik Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Bahkan apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, kalau nanti aku sudah wafat, tidak ada lagi yang bisa kutolong untukmu, tidak ada lagi yang bisa kubantukan untukmu ya Rasulullah. Aku pinta kepadamu ya Rasulullah, ketika kau berdakwah ada sungai, tak ada jembatannya, bongkar tulang belulangku, rangkai jadi jembatan supaya kau bisa lewat ya Rasulullah. Ini baru bini Pak, ini baru istri. Ada istri bapak model begitu? Kalau ada, itu pun 1001, dan kupastikan bukan orang Katingan. Dari mana Ustaz tahu? Tadi buktinya. Begitu kutanya, sehat Bu? Sehat. Ini. Maka Khadijah itu luar biasa. Maka wajar kalau Rasul itu mencintai Khadijah, dan Khadijah itu mencintai Rasul. Maka kalau sama pasangan awak Pak, muliakan mereka. Tengok Rasul itu memuliakan Khadijah. Khadijah itu maaf, tiap malam tidur tak pernah pakai bantal Pak. Bukan nggak punya bantal Rasul, ada. Tapi bantal itu disingkirkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Khadijah, tidur kau di lenganku, kata Rasul. Tidur pakai bantal, kau tidur di lenganku. Oke. Menangis awak membaca sirah nih Pak. Ku tutup sirah tuh, masuk aku ke kamarku, ku buang bantal di kamar tuh, ku campakkan semua Pak. Ku bilang sama biniku, kau malam ini tidur pakai bantal. Kenapa? Aku mau ikut Rasul. Malam ini kau tidur di tanganku. Oke. Jam 11 malam aku tidur, subuh aku terbangun, macam tiang listrik nila tanganku, tak bisa bergerak, kaku Pak. Besok malam ditanya lagi Pak, cukup, ku bilang. Maka wajar. Khadijah tuh cintanya luar biasa. Ketika Khadijah tuh wafat, wajar kalau Rasul sedih. Maka Bapak, kalau di hari istimewa Bapak mau ibu tuh ingat ngasih kado, istimewakan mereka. Kita ini Pak, laki-laki tanpa perempuan ini, kita nggak ada apa-apanya Bos. Betul Bu? Jijik kali gue nengok, pantang dipuji. Loh ini serius Pak, sehebat-hebatnya kita hari ini tanpa seorang istri tak ada apa-apanya. Tengok istri kita itu, tidak pernah dia berhenti di dapur, tidak pernah dia berhenti melayani kita, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam matahari Pak, tapi kalau mata suami belum tertidur, asik mengganggu aja. Maka istri ini luar biasa, tanpa seorang perempuan kita ini nggak ada apa-apanya. Sehebat-hebatnya kita lah Pak Bupati, tanpa istri, alah, berat. Berapa banyak ibu itu udah membantu suksesan Bapak, tengok. Betul nggak Pak? Berapa gram emasnya sudah terjual untuk kampanye semalam tuh. Itu hutang itu ganti tuh ah. Sehebat-hebatnya Pak Kasdem tanpa seorang istri, bisa Pak? Berat Pak. Apalagi sehebat-hebatnya Kapolres, 2 melatimu tanpa istri, menyepak kaleng, berat. Kita ini tanpa istri berat Pak.
Kita ini laki-laki cuman kuat fisik, tapi sebenarnya jiwa kita ini lemah. Biar tahu dulu kau. Tengoklah istri. Makanya perempuan itu waktu diciptakan, Pak, malaikat protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kau begitu lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan ini ya Allah? Apa kata Allah? Malaikat, kau tengoklah perempuan itu. Lembut tangannya, lembut kulitnya, gemulai kulitnya, gemulai badannya. Tapi maaf, dengan kelembutan tangannya itu dia mampu membesarkan anak-anaknya. Betul nggak, Bu? Orang ini kok lemah sekali. Kau janda semua apa cemana kau? Kurasa janda semua ini, asal ditanya diam aja. Betul kan, Bu? Malaikat, kau tengok perempuan itu. Lembut hatinya, sensitif hatinya. Tapi tengok, ketika dia disakiti berulang kali, tapi dia tetap kuat dan tegar. Itu perempuan. Dan survei membuktikan, ini fakta, Pak. Tengok, ketika sakit perempuan sama sakit laki-laki, beda nggak? Beda. Perempuan sesakit-sakitnya dia, tetap dia bisa memasak untuk laki anaknya. Betul? Perempuan, istri awak sakit dia, tetap dia bisa memasak untuk kita, untuk anak-anak kita, Pak. Perempuan sedang sakit sekalipun tetap bisa menyiapkan segala aktivitas kebutuhan kita. Istri awak sakit, tetap bisa dia melayani kita, suaminya. Ya enggak? Iya bilang, biar dengar telinga orang ini. Coba kalau sudah suami yang sakit, Pak. Tengok kalau udah suami yang sakit, macam ayam potong. Sakit kau bang, udah tahu nanya lagi kau, nggak kau tengok pakai mata kau ini, kata Pak. Sakit apa kau bang? Nggak usah kau tanya-tanya. Ku buatkan sop ya bang, biar segar kau makan. Enggak selera, pahit, mulutku pahit. Ku buatkan air jahe bang ya, biar segar. Mulutku pahit. Jadi abang maunya apa? Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Itulah hebatnya perempuan itu. Maka awak jangan sepele sama perempuan. Tanpa perempuan kita ini nggak ada apa-apanya, betul? Maka sayangi mereka, Pak. Supaya apa? Mereka ingat sama hari spesial. Nah malam ini bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa kado yang harus kita siapkan, Bapak Ibu? Demi Allah, Rasul tidak meminta kita kado apa-apa. Rasul cuman minta umatnya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Amalkan sholawat. Ini baru namanya peringatan. Diundang sholawat. Wah ini kan senang kita. Kalau sudah dengar sholawat macam tadi kan adem kita, Pak. Rasul turun, ruhnya di tengah-tengah kita. Tenang kita waktu dengar sholawat. Ini tidak, kadang orang bersuka cita, senang-senang dia. Bukan sholawadan yang diundang, bukan doa bersama yang dibuat. Diundangnya son horek. Tahu son horek? Yang kuat itu. Kita datang telinga kita normal, kita pulang telinga kita peka. Buatnya sound horek. Dihidupkan lagu-lagu DJ. Lagu-lagu DJ kan nggak jelas, Pak. Suaranya keras, tahap-tahap lagunya. Malam dihidupkan.
matikan lampunya dong. A a a a o ye, a a a a o ye, a a a a o ye. Macam mana hati awak nggak keras? Macam mana manusia kadang-kadang dinasehati tidak susah? Bagaimana manusia mau menerima kebaikan dengan mudah kalau yang didengarkan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat? Betul? Maka tadi tengok lagu yang dibawakan, solawat syair yang dibawakan, ini maknanya luar biasa ini Pak, luar biasa maknanya. Maka hari ini kita tidak ada kado terbaik untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan memperbanyak sholat. Kenapa harus sholawat Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Coba tengok, Allah sama malaikat solawat bang. Berarti apa? Allah menyuruh kita, memerintahkan kita solawat kepada Nabi. Bukan sekedar hanya perintah, tapi Allah pun juga melakukan Pak. Inilah seharusnya kita. Kadang kita maaf, taunya cuma nyuruh, tapi nggak pernah tahu mengerjakan apa yang kita suruh. Nyuruh anak selalu pergi ke masjid, tapi ayah emaknya tak pernah datang ke masjid. Anak disuruh ke masjid, ayah main slot, emak main TikTok, keluarga Fir'aun. Ya benar Pak, tengok main-main slot itu, judi online. Nah ini yang Bapak tangkapi Pak Kapolres. Nanti sebelum pulang periksa handphonenya satu-satu. Sebelum handphone orang ini, handphone Bapak dulu periksa. Takut awak Bapak bola bandar. Nah, ini jadi masalah nih Pak. Nah, jadi masalah kita nanti nih. Tengok orang kalau sudah megang handphone main judi online itu Pak. Jangankan emak ayahnya yang panggil, Allah yang manggil nggak peduli dia. Azan di masjid tuh, hayya 'alas shalah, big win. Big win jawabannya. Hayya 'alal falah, super win. Begitu nanti kau mati, masuk dalam kubur, dihantam fufu fafa kau nanti. Mainlah kau judi online. Tapi menang kami Ustadz, menang kau main judi online, jackpot. Kau kasih makan anak binikmu, demi Allah tidak menjadi darah daging dan kebaikan untuk mereka Pak. Ustadz kenapa hafal slot? Dulu sempat korban juga. Maka hati-hati ya Pak. Nih, sholawat apa? Allah memerintahkan kita, bukan sekedar perintah Pak, tapi Allah juga melakukan. Setelah Allah melakukan, baru malaikat disuruh. Wa malaikatuhu, wa malaikatahu, malaikat-malaikat sholawat kau juga, kata Allah. Allah sudah berbuat, malaikat sudah melakukan, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Hei orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar sholawat. Supaya apa? Supaya nanti wasallimu taslima, kau selamat, kau sejahtera. Kita kan mau cari selamat Pak. Makanya mau sepanjang apapun doa kita, pasti penutupnya satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita minta sama Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan kita minta dibebaskan Allah dari azab api neraka. Macam mana awak mau selamat dunia, mau selamat akhirat dan bebas dari api neraka kalau sholawat pun awak tak mau? Kenapa begitu Ustaz? Doa yang tidak diawalkan atau diakhirkan dengan sholawat, maka doa itu di awang-awang tidak sampai kepada Allah. Sholawat awak. Ini kalau ditanya kita malam ini Bapak Ibu, Ustadz apa?
Kira-kira Allah sama malaikat sekarang ngapain? Ya sholawat. Jadi Allah sama malaikat sekarang sholawat Ustadz. Sholawat Pak. Loh kok Ustadz tahu? Yang ngomong Quran. Apa kata Quran? Yusalluna. Yusalluna ini berbentuk fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu kan kata kerja yang sedang berlangsung. Kegiatan itu sedang berjalan. Sedang dilakukan pekerjaan itu. Macam akulah sekarang. Aku sekarang ini sedang ngapain? Nah Bu, aku sekarang sedang ngapain? Berdiri. Loh, aku ngapain? Ceramah. Ini kan sedang berlangsung ini. Betul. Itulah fi'lul mudhari. Maka yusalluna itu kata kerja yang sedang berjalan, maka Allah dan para malaikat sedang bersolawat. Sampai kapan Allah dan para malaikat bersolawat Ustaz? Karena yang ngomong Al-Quran, dan Al-Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah sampai kiamat, maka sampai kiamatlah Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka mari kita rajin-rajin solawat. Kenapa harus solawat? Wasallimu taslima. Tapi mau selamat. Nanti kan kita semua ini bakal mati nih, betul? Betul nggak Bu? Ini kita semua bakal mati nih. Yang di pentas mati semuanya nanti nih. Yang di pentas mati, apalagi yang di pinggir jalan. Itu ada mobil nggak ada remnya, mati semua tuh. Buam. Kita semua mati kok. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Bupati. Loh, betul kok. Pak Sekda, Kepala Dinas, Kapolres, Bapak Tentara, Ketua DPR, Ketua MUI, Ustadz Ucai. Tahu waktu giliranku kuat kali suaramu. Kita semua bakal mati kok. Tapi pertanyaannya Pak, perkara mati siapa yang duluan di antara kita? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ibu, Bu, ibu kalau suruh milih Bu, mana yang lebih bagus mati duluan? Suami atau istri? Itulah kelakuan binimu yang tiap hari kau kasih makan itu Pak. Itulah aslinya tuh. Mati aja duluan suami. Oh kayak gitu Bu. Ibu tuh yang baju merah suaranya paling kuat. Bandal kali Bu itu dari tadi. Mati suami. Itulah perempuan itu Pak. Perkara mati pun harus kita duluan suami. Alah macam kau enggak aja Ustadz. Saya kalau ditanya Ustadz mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan Pak. Pemimpin itu harus mengalah. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri, aku akan mengalah. Biar dia duluan, aku belakangan. Gitu caranya. Kok kan main langsung aja kau. Kita nih semua bakal mati Bapak Ibu. Min sulalatin min tin. Kita berasal dari sari pati tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Kita semua mati. Dan nanti kata Rasulullah Pak Bupati, ada dua kelompok manusia yang mati dia payah. Siapa yang dua kelompok matinya payah itu Ustaz? Yugorgir malam yugorgir, digorgor pasnya bebolak balik, payah dia mati. Mati dia payah Pak. Payah dia mati. Aku tinggal di desanya, aku tinggal di kampung. Orang kampungnya aku. Kita kalau tinggal di kampung ini, kalau menengok orang payah mati, pasti mikirnya satu. Ini pasti punya susuk ini. Punya pegangan ini. Ada ini. Ada perewangannya. Nuntut ilmu hitam ini. Cari daun kelor, cari daun kelor. Daun kelor, dipukulkan daun kelor biar luntur ilmu hitamnya. Biasanya begitu Pak. Di kampungku gitu biasanya. Diambil daun kelor,
dipukul daun kelor, cepat mati dia. Dipukul daun kelor, wah, tak mau mati. Dipukul lagi, tak mau mati. Dipukul lagi pakai daun kelor, tak mati juga. Pala yang mukul tuh diambilnya daun pintu, dihantamkannya, mati kawan. Jangan kan yang setengah mati, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Siapa kata Nabi dua kelompok yang payah mati nanti di waktu dia sakaratul maut? Pertama, dia adalah anak yang durhaka kepada emak ayahnya. Jangan awak durhaka sama emak ayah awak. Hari ini awak jadi pejabat, jangan sombong betul. Jabatan sementara, jelas. Jangan ngangguk-ngangguk aja, jelas kan? Awak karena pejabatnya awak, makanya awak duduk di atas. Kalau enggak, di sini berplastik kepala awak. Jangan awak sombong. Ngeri Pak Bupati jadi pejabat ini. Apalagi awak jadi bupati merangkap ustadz, lama kali hisapnya itu Pak. Maka jangan awak sombong, jangan awak durhaka. Awak hari ini sukses begini, kalau tak ada doa mak ayah awak, apa bisa? Kau lah bang, jadi tentara hari ini, kalau nggak ada doa mak ayahmu, apa bisa? Enggak. Bos, berat. Perkara backing belakangan. Ini perkara restu sekarang. Pak Kadis, tanpa doa mak ayah, bisa jadi kepala dinas. Mana? Pak Dinas Capil tadi merangkap ketua PHBI. Oh, double jabatan, lama juga hisap bapak nanti di neraka tuh. Pak Kapolres, Pak Kesdam bisa hari ini dapat jabatan ini tanpa doa mak ayah, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ustadz Ucai hari ini bisa keliling Indonesia. Biar tahu kau dulu, kau pikir kaleng-kaleng yang kau undang ini? Baru kali ini aku berceramah di situ hujan, lebih milih kamera yang dipayungi daripada aku. Gawat kali orang sini, tipis betul pergaulannya. Hari ini awak bisa ceramah kemana-mana, keliling Indonesia, habis awak berkeliling, diundang orang. Ada beberapa negara mengundang awak, bisa awak keluar negeri. Nanti minggu ketiga di bulan September awak tur 3 negara. Biar tahu kau dulu. Jepang, Hong Kong, Taiwan. Kalau diundang. Ya kan kalau diundang, kalau nggak diundang apa ya aku bertingkah sampai ke sana, Pak. Cuma nggak ada ya kerjaanku bertingkah sampai ke Jepang sana. Maka hari ini maaf, tanpa doa mak ayah nggak akan kita sesukses ini. Tengok ibu melahirkan, betul Bu? 9 bulan 10 hari melahirkan. Mengandung, ya mengandung. Kau salah orang cepat kali kau nampak. Salahmu dari tadi nggak pernah kau sadar kau ya. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Ada yang 2 tahun mengandung. Begitu diperiksa busung lapar rumahnya ibu itu. Tengok, mengandung 9 bulan 10 hari. Berat nggak bawa kandungan itu Bu? Jawab yang kuat biar dengar telinga orang nih. Berat nggak? Berat. Napas sesak, duduk sesak, tidur telentang, macam kura-kura. Tengoklah Pak, macam kura-kura. Tidur telungkup, takut pecah, serba salah, ngidam, muntah. Kalau yang dimuntahkan ada enak, ini yang dimuntahkan tak ada. Bau tak sedap, muntah. Makanan tak enak. Nengok muka suami. Nengok muka suami pun muntah itu. Tengok. Melahirkan, ya kan Bu? Darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia jadi satu. Kita Pak, tengok, cuman bisa ngomong, sabar ya Ma, kuat ya Ma, aku yakin kau kuat. Apa kata ibu tuh? Kuat, kuat. Gara-gara kaunya ini, tahu kau.
Itu pun salah juga awak di mata perempuan. Habis awak. Begitu melahirkan, udah selesai belum tugas seorang ibu itu? Belum, menyusui Pak. 2 tahun menyusui. Kadang-kadang tak ada air susunya keluar, disedot pakai alat, nggak keluar. Suaminya dipanggil, sedotkan Pak. Sekali sedot habis. Pakai tenaga dalam bapak itu menyedotnya. Maka wajar kata Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan ya Rasul? Mamakmu. Lalu siapa? Mamakmu. Lalu mamakmu. Lalu bapakmu. Berapa kali ibu disebut? Berapa ibu? 3 ibu. Berapa ayah? 1 ayah, 3. Cocok kan Pak? Cocok kan? Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah. Setujunya ibu itu? Wajar. Maka jangan awak durhaka sama emak awak kalau hari ini punya jabatan. Betul? Belum lagi ayah. Tengok ayah mencari nafkah untuk kita Pak, setengah mati, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hujan tak tahu hujan, dia tetap bertahan. Tengoklah, aku nih coba, hujan tetap aku bertahan. Aku kalau nggak mikirkan angsuran mau jatuh tempo, nggak aku paksa malam ini Pak. Makanya hati-hati Pak. Kau jangan ketawa, utang kau pun banyak kali cerita kau. Maka hari ini jangan awak tengok sama ayah awak itu cari nafkah dia setengah mati, pergi pagi pulang petang, kadang nggak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Hati-hati awak. Itu biasanya anggota dewan kayak gitu. Temen bapak nggak gitu kan? Ini bukan anggota dewan sini nih Pak, ini anggota dewan sananya ini, anggota dewan sana bukan anggota dewan sini, anggota dewan sana. Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari. Nah ini masalahnya. Maka hati-hati awak ini. Ayah itu coba tengok suami kita Bu, pergi kerja dari rumah, pamitan dalam keadaan hidup. Ada nggak jaminan suamimu pulang dalam keadaan hidup? Nggak ada Bu. Maka jangan merepet aja mulutmu toko. Jangan curiga kau sama suami. Suami pulang lama kau merepet, suami pulang cepat kau curiga, entah mana yang harus kami lakukan. Betul nggak Pak? Udah jujur aja lah Pak. Kenapa Ustadz tahu kali? Karena nasib kita sama Pak. Aku pun begitu ya. Jangan sok hebat lah kita hari ini. Jangan awak cemburu, jangan awak curiga sama suami awak. Pulang dia lama merepet, lama kali kau pulang Bang. Kemana aja kau? Lama kali pulang. Merepet dia pulang lama. Besok awak pulang cepat. Nah, bisanya kau pulang cepat. Jadi selama ini kemana kau? Mana handphone kau? Mana? Periksanya handphone suaminya. Ngapain lah ibu periksa handphone suami Bu? Apa yang ibu cari Bu? Sepandai-pandai ibu memeriksa handphone suamimu Bu, lebih pandai suamimu sebelum sampai rumah sudah dihapusnya semua. Ustadz kok tahu? Pemain semuanya. Maka hati-hati awak hari ini. Cukup doakan, ikhlaskan, percayakan kepada Allah. Itulah perjuangan ayah kita Pak, bertaruh nyawa. Maka hari ini keberhasilan kita jangan sampai membuat kita durhaka kepada emak dan ayah awak. Nanti mati awak payah. Payah mati awak Pak Bu. Mati awak payah Pak. Golongan yang kedua, ada orang yang nanti ketika di akhir hidupnya dia mati dia payah. Siapa yang kedua itu Ustadz? Kata Nabi SAW, orang yang nanti payah mati, yang kedua kata Nabi, dialah orang-orang yang zolim kepada ustadz, dia zolim kepada ulama, dia zolim kepada gurunya. Ada orang yang zolim ustadz sama ulama, ada. Mana ustadz? Diundang ustadz dari Medan, disuruh ceramah, hujan, tak dikasih payung,
tak dikasih tempat duduk, payah matinya itu. Hati-hatilah Pak. Maka jangan awak jadi orang yang zalim, mati awak payah. Maka nanti kita semua ini akan mati Bapak Ibu. Ketika kita mati nanti semua, perhatikan, Allah akan bangkitkan kita dari kubur nih masing-masing dengan amal ibadah yang kita bawa. Jabatan tak pakai. Dulu aku bupati, nggak open malaikat. Makin sedap malaikat menghantamnya. Dulu aku Kapolres, nggak peduli aku, kata malaikat. Aku dulu Kasdem, nggak peduli malaikat. Aku ketua DPR 2 periode, makin senang malaikat menghantamnya. Iya Pak, betul Pak. Makanya kalau ada dana-dana reses itu kasih sama orang susah, jangan telan sendiri. Ini yang bahaya kadang-kadang. Dewan sana, kau provokator aja kau. Ya bener ini. Wah, nanti kita bakal bangkit dengan amal ibadah kita masing-masing. Dan di situ Pak, ketika kita bangkit dari dalam kubur, maaf, kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing Pak. Biar tahu dulu Bapak, bupati tidak akan open lagi sama rakyatnya. Udah nggak usah, udah mau siap aku. Suami tidak akan peduli kepada istrinya. Istri tidak akan ingat pada suaminya. Saling lupa-lupa ini. Anak nggak open sama emak ayahnya. Emak ayahnya nggak peduli sama anak-anaknya. Kenapa? Waktu itu kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Karena keadaan waktu itu cari selamat masing-masing Pak. Tapi ingat, akan ada sosok manusia yang waktu itu dia akan datang di tengah-tengah keadaan kalang kabut. Dia datang Pak, dia ngomong, apa omongannya? Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Siapa dia kira-kira yang datang tuh? Siapa kira-kira yang datang itu Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang di tengah-tengah keadaan kalang kabut Pak. Dia akan cari aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Rupanya Ustadz, Rasul nggak tanda sama kita umatnya. Oh, jangan salah. Memang Rasulullah itu begitu beliau wafat di akhir hidupnya dia cakap ummati, ummati, ummati. Tapi pertanyaannya umat yang mana? Kan gitu Pak. Hari ini kan kita cuma ngaku-ngaku jadi umat Rasulullah. Pertanyaannya, yang ngaku-ngaku itu apa sudah tentu diakui? Coba lah Pak. Yang ngaku-ngaku itu apa sudah tentu diakui? Belum tentu Pak. Yang ngaku-ngaku itu belum tentu diakui. Tapi kalau dia sudah diakui, maka dia tak perlu ngaku-ngaku Pak. Maksudnya apa Ustadz? Bagaimana Rasul mau kenal sama kita kalau kita tak pernah menyapa Rasulullah dengan sholawat? Ininya maksudnya Pak. Makanya memang umat Rasulullah itu kita. Tapi kita kan cuma ngaku-ngaku. Bagaimana Rasul mau kenal dengan kita kalau kita nggak pernah menyapa Rasulullah? Contoh, misal, umpama, contoh ya, contoh. Aku hari ini pertama kali jumpa dengan Pak Bupati, Pak Saiful. Betul ya Pak ya? Kenapa aku bisa kenal sekarang Pak? Karena aku jumpa dengan Bapak langsung, bertegur sapa, saling bercakap, silaturahim, kenal. Umpama, cuman ya, agak pusing ngasih contohnya. Sebelum aku bertemu dengan Pak Saiful nih, Pak Bupati nih, saya kenal beliau tidak? Tidak. Padahal sama-sama umat Islam Pak, sama-sama beriman kita kan. Bapak kenal enggak sama saya? Sebelum jumpa? Enggak kenal Bapak?
Berarti Bapak nggak pernah nengok YouTube, Pak. Ini umpama, tak kenal. Kenapa bisa kenal? Saling sapa. Besok jumpa Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Besok jumpa lagi. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Kan mulai berpikir Pak Bupati. Tanya sama protokoler. Siapa itu? Setiap jumpa sama aku, kok selalu dia mengucapkan salam. Siapa itu? Oh itu Ustadz Ucai. Oh Ustadz Ucai, iya. Besok jumpa lagi saya sama Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Ustadz Ucai. Kenal langsung. Kenapa? Karena kita saling menyapa. Begitulah kita dengan Rasulullah, Pak. Kita mengaku pun kenal dengan Rasulullah, tapi belum tentu kita dikenal oleh Rasulullah kalau kita tak pernah menyapa Rasulullah lewat sholawat. Maka nanti maaf, begitu kita bangkit dari kubur, Rasul akan cari aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Maka orang-orang yang di dunia rajin bersolawat kepada Rasulullah, memberikan kado ulang tahun untuk Rasulullah semasa hidupnya, nanti ketika bangkit dari kubur, wajahnya akan memancarkan cahaya, dan ketika cahaya itu memancar dari wajahnya, disitulah Rasul akan tanda dengan kita, Bapak Ibu. Wah, di wajah kita yang rajin sholawat ini nanti Rasul akan tanda didatanginya kita. Wah, ini Pak Bupati tarik, selamatlah kan. Ini Pak Ketua MUI, selamat. Ini guru-guru di Katingin, Katingan. Ini ulama-ulama di Katingan. Wah, bercahaya wajahnya, selamatlah kan. Ini Ustadz Ucai, wah selamatlah. Dikumpulkannya orang yang rajin sholawat itu. Udah banyak dikumpulkan Nabi. Apa kata Rasulullah? Ayo kita masuk ke surga, kata Rasulullah. Masuk surga? Iya, kalian hidup bersamaku di surga, kata Rasulullah. Bertetangga, Pak. Wah, senang gak kita Pak Bupati? Senang gak kita Pak Ketua MUI? Guru-guru yang di belakang, senang gak kita kira-kira? Senang. Jadi nasib yang lain cemana? Tunggu dulu. Ada prosesnya ini. Selesai masuk ke surga kita semua yang orang rajin sholawat nih, ditengok di surga itu, Pak. Banyak sudah umat Nabi. Nabi senang. Ya Allah, umatku ternyata sudah banyak di surga. Senang Nabi. Tapi Nabi ingat, ada surga, ada neraka. Begitu Nabi ingat kepada neraka, Nabi langsung lari ke neraka. Ditengok di neraka itu, Pak. Ya Allah, masih banyak rupanya umatku di neraka, kata Rasulullah. Ya Allah, orang Katingan semua. Tengok, ya Allah, itu Pak Kepala Dinas itu, ya Allah. Tengok, ya Allah, itu Pak Ketua DPR itu. Tolong Pak Kapolres itu, ya Allah. Pak Kesdam itu, ya Allah. Nangis Rasulullah, Pak. Kita udah selamat, Pak. Saya Pak Bupati, Ketua MUI udah selamat kita. Ini menolong orang ini ya kita ini, Pak. Udah tenang aja lah, Pak. Kita udah selamat udah. Pak ya Bupati nih, kalau nggak diselamatkannya kan nggak dikasih lagi aku baju batik kan gitu kan. Kita udah selamat, udah tenang aja. Kita nengok-nengok aja ini, Pak. Tinggalan kan. Nangis Rasul menengok orang ini belum di surga. Kemana Rasulullah menangis, Pak? Ke bawah aras. Bersujud di bawah aras. Menangis meminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Doanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi doanya untuk kita umatnya, Pak. Selamatkan umatku ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Angkat umatku dari neraka ya Allah. Apa kata Allah? Kum ya habibi, bangkit, ta'al, kemari kau, la tahzan, jangan kau sedih, jangan kau nangis, kau ini kekasihku, kata Allah. Kau ngomong aja langsung, kau minta apa, ku kasih. Betul ya Allah, betul. Apa yang kau minta? Umatku tolong ya Allah. Umatmu di mana? Di neraka. Banyak kali pun. Siapa? Orang Katingan. Banyak di sana masihan, banyak. Ya sudah sana selamatkan. Tapi tidak semua ya Allah.
Yang mana? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji kurma. Coba Pak, biji kurma itu besar atau kecil? Biji kurma itu besar atau kecil? Ada iman kita sebesar biji kurma, maka Rasul akan lari ke neraka, diketoknya pintu neraka, diselamatkan kita. Lari Rasul itu ke neraka, diketoknya pintu neraka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kan nampak penghuni neraka kan Pak? Dijawabnya salam Rasul. Siapa di dalam, siapa di luar? Kata malaikat Malik, aku li, Muhammad li. Oh kau mat, iya li. Dibukanya pintu tuh, sehat mat, sehat li. Apa cerita mat? Tolong dulu umatku itu yang ada di neraka. Yang mana? Umatmu banyak kali nih. Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka cuma sebesar biji kurma. Oke, Malik langsung masuk ke dalam lautan api neraka. Diangkatlah kita umat Rasulullah yang punya iman walaupun hanya sebesar biji kurma Pak. Diangkat kita satu-satu, diangkat satu-satu, dimasukkan ke dalam telaga Al-Kausar, ditutup balik pintu neraka tuh. Apa kata Rasulullah? Udah semua malaikat Malik? Udah. Betul lah, nggak salah ini? Enggak. Udah semua ini? Udah. Masa udah semua ini? Udah. Tengok. Loh, Pak Kapolres kok belum ada? Nanti. Kapolres, Kasdem, Ketua DPR, Kepala Dinas, Pak Danjon, ini lama ini, bukan sekarang ini, sabar, bukan gidannya ini katanya. Kita udah selamat Pak Bupati, udah selalu aja lah kita. Udah bisa lah minum-minum, namanya di surga kan, minum-minum, udah bisa. Jadi orang itu belum, kata Rasul, belum, nanti belakangan, sabar, ini belum keloter orang itu ini. Oke. Jadi dibawalah ke telaga Al-Kausar orang yang punya iman sebesar biji kurma itu, sudah bersih, dimandikan Rasul, disemprot, digosok, bersih, baru dimasukkan ke dalam sorga Pak. Wih, Nabi senang umatnya masuk sorga. Tapi Nabi belum puas, Nabi intip lagi ke neraka, masih banyak orang katingan itu. Ini kan yang waktu Ucai ceramah itu, yang nengoknya di luar pagar ini. Orang itulah Pak. Menangis lagi Rasul ke bawah aras. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Umat yang mana lagi wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang di neraka. Yang mana yang di neraka itu? Orang katingan. Yang waktu Ucai ceramah dia di luar pagar. Ucai ceramah hujan, dibelinya plastik. Ucai ceramah yang lain beli plastik karena hujan, dia tak bawa duit, terpal tuh dinaikkan ke kepalanya. Nah, itu hati-hati Pak. Yang 4 orang tadi itu hati-hati lah Pak itu. Ya udah, selamatkanlah mereka itu. Rupanya itu umatmu yang bagaimana? Itu umatku yang di hati mereka ada iman walaupun sebesar biji jagung. Biji jagung sama biji kurma itu mana lebih besar? Biji kurma. Jadi kalau awak punya iman sebesar biji jagung Bapak Ibu, selamat kita Pak Bupati. Oh, Pak Bupati udah selamat tadi ya, udah senang aja. Sebesar biji jagung iman awak, selamat, diangkat Rasul awak ke atas. Ditutup balik pintu neraka, dimasukkan ke dalam telaga Al-Kausar. Begitu ditutup pintu neraka, ditanya sama Malik lagi. Udah semua ini yang punya iman sebesar biji jagung? Sudah. Udah kau pastikan ini nggak ada yang tertinggal? Enggak. Udah semua sapu bersih? Sapu bersih. Betul lah, iya periksanya. Tak nampak-nampaknya Kapolres sama Ketua DPR nih kan. Pak KSD mana nih, kok kemana nggak nampak? Pak Kadis kemana nih kan? Kok nggak nampak-nampak ini? Mana orang itu? Belum kloternya. Sabarlah Pak. Cuman di dalam itu kena hantam lah orang Bapak kan. Sudah. Wah, akhirnya yang punya iman sebesar biji jagung ini dicuci di telaga Al-Kausar, sudah bersih, dimasukkan ke surga balik. Menangis Rasulullah. Kenapa? Terharu umatnya sudah banyak. Tapi Rasul belum puas. Rasul menangis lagi ke bawah aras karena melihat masih banyak umatnya di dalam neraka. Minta tolong lagi Rasul kepada Allah. Ya Allah, tolong umatku lagi ya Allah. Umat yang mana lagi wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang di hati mereka ada iman. Walaupun imannya setipis kulit bawang, sebesar biji zarroh, tipis imannya.
Selamatkanlah, kata Allah. Diketuknya pintu neraka, dibukanya pintu neraka, maka diangkatlah kita orang-orang yang punya iman, walaupun iman kita setipis kulit bawang, sebesar biji zarro. Itulah selamat Pak. Terangkatlah Pak Kapolres, Pak Kasdem, Ketua DPR, Pak Kadis. Cuman udah habis orang ini, habis lah, udah hancur-hancur lah semua kan. Yang di luar-luar pagar ini terangkatlah. Kalian udah selamat, kalian udah selamat. Yang di luar itulah. Baru diselamatkan Rasul, dibawa ke Telaga Al-Kausar, balik ganteng lagi Pak, balik cakep lagi Pak, baru dimasukkan ke surga. Udah puas belum Rasul? Belum Pak. Rasul tengok ke neraka masih banyak umatnya yang tertinggal, menangis lagi Rasulullah. Selamatkan umatku lagi ya Allah. Ditanya oleh Allah, yang mana lagi wahai kekasihku Muhammad? Ini terakhir ya Allah. Yang mana? Selamatkan umatku yang ada di neraka, yang mereka tidak punya iman. Imannya tak ada, di hatinya tak ada iman, tapi mereka pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Imannya hanya iman KTP, hidupnya cuma modal syahadat, tapi Rasul pun tetap menyelamatkan. Inilah sangkingkan sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Maka tidak ada kado terbaik bagi kita kepada Rasulullah kecuali dengan memperbanyak sholawat. Sayang nggak Nabi sama kita itu Bu? Peduli nggak Nabi sama kita? Peduli. Makanya wajar tidak ada satupun pasangan yang cemburu ketika pasangannya jatuh cinta kepada Muhammad. Nggak ada yang cemburu Pak. Bapak nanti sampai rumah bilang sama istri Pak, Mama, cinta kali aku sama Muhammad itu mah. Maka apa kata istrimu? Iya Bang, aku pun juga cinta sama Muhammad itu. Rindu kali aku sama Muhammad itu. Nggak akan cemburu pasangan kita Pak, kecuali istriku. Kalau istriku yang ngomong gitu, ku tanya dulu, Muhammad yang mana? Kan gitu. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kau cinta. Takut awak Muhammad Saiful, ini jadi masalah nih Pak. Maka awak tanya dulu, Muhammad nih banyak. Maka hari ini kado terbaik kita untuk Rasulullah adalah sholat. Salah satunya apa Ustadz? Amalkan sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa fadilah sholawat Jibril ini Pak? Allah mudahkan urusan kita, Allah kasih solusi dari masalah kita, rezeki akan Allah datangkan kepada kita dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Sholawat apa? Jibril. Berapa banyak Ustadz? 314 kali. Itu tidak lama itu, 15 sampai 20 menit itu paling lama. Ustadz, kalau saya sekitaran 15 menit selesai, karena ada cara bacanya. Jangan ibu bapak nyanyikan. Kalau dinyanyikan ya lama. Buat macam zikir dan tidak perlu duduk, sambil bapak aktivitas pun bisa Pak. Pak Bupati sambil neken Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1. Bisa Pak. Pak Ketua DPR sambil ngetok palu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ketok palu. Berkah Pak. Artinya apa? Ada waktunya. Kapan? Habis subuh atau habis asar. Pilih salah satu di dua tempat ini Pak. Amalkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 2 sampai 314 kali. Buat macam zikir Pak. Nggak lama itu Pak. Supaya cocok hitungannya cemana Ustadz? Beli tasbih digital yang macam cincin itu, beli itu 5.000 peraknya itu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 2. Amalkan sampai 314 kali. Amalkan ini. Supaya apa Ustaz? Lembut hati awak, rezeki didatangkan dengan cara yang tidak diduga-duga, urusan awak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kado terbaik kecuali dengan memperbanyak sholawat. Salah satunya sholawat apa tadi? Jibril. Berapa banyak?
314. Kapan waktunya? Habis subuh atau habis asar. Amalkan. Satu. Yang kedua, jam berapa nih Pak Bupati? Tadi aku ceramah jam 9. Jam 10 lewat 15. Sudah 1 jam 15 menit. Udahlah ya. Lanjut ini. Gak ada toleransimu sama aku ah. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang mau kusampaikan. Bagaimana supaya negeri kita ini aman dengan keadaan yang hari ini terjadi Pak? Kalau kita tengok di media, ngeri kan Pak? Ada penjarahan, hartanya orang diambil, dirampas, betul Pak? Rumah Pak Ketua DPR belum kan? Jangan sampai, jangan kalian jangan. Itu terjadi kenapa Pak? Karena maaf, karena kadang-kadang tidak ada kelembutan di antara kita Pak. Nabi SAW itu mengajarkan kelembutan Pak. Dan lewat kelembutan itu mampu yang namanya menghilangkan kezoliman dan kemungkaran. Dendam bisa hilang lewat kelembutan dan kasih sayang Pak. Inilah yang harus kita tebar. Loh, mana buktinya Ustadz? Dulu di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah ada pasar. Apa sih di sini ngomongnya apa? Pasar, pekan atau pajak? Apa? Pekan. Yang tempat jualan itu. Nah, tadi pekan, ini pasar. Pasar yang tempat jual-jual sayur itu, Bu. Apa itu? Iya, pasar. Kalau kami di Medan namanya pekan. Kalau pasar itu jalan raya itu Pak, kami bilangnya pasar. Kalau pekan baru pasar. Jadi kalau pasar bukan pekan. Cemana sih? Itulah pokoknya. Itu di sini bilang pasar. Tempat jualan. Dulu di zaman Nabi di pasar itu ada seorang buta. Buta matanya Pak, buta. Tak bisa nengok, matanya buta. Dia duduk di sudut pasar tuh. Kerjaannya memaki aja. Tapi Rasulullah SAW dia tak pernah pula terlambat atau absen memberikan sarapan kepada orang tua buta ini Pak. Udah tua orangnya, buta matanya Pak. Tiap hari Rasulullah itu tidak pernah absen, nggak pernah terlambat ngasih dia makan. Jadi hari-harinya Rasulullah itu pergi ke pasar untuk menyuapkan orang buta ini sepotong roti. Diputiknya roti Pak Bupati, dilembutkannya dulu di mulut baginda Nabi. Sudah lembut sudah lembut roti di mulut baginda Nabi itu, baru disuapkan ke mulut orang yang buta itu. Supaya yang disuapkan itu nggak pala mengunyah, tinggal nelan aja Pak. Gitu Pak. Kalau mau nyuapkan istrimu gitu dulu. Punya gitu. Ini Rasul nih Pak, dengan kelembutan dia Pak. Ketika Rasulullah, ketika disuapi Rasulullah, apa kata orang buta ini? Kau ini anak muda yang baik. Kau ini selalu ngantarkan aku makanan. Kau suapkan aku tiap hari. Kau lembutkan dulu di mulutmu, baru kau masukkan ke mulutku. Baik kali kau jadi anak muda ini, kata dia. Hati-hati kau ya, jangan sampai kau jumpa sama Muhammad. Maaf Pak, maaf. Ini bukan orang Islam, orang tua ini Pak. Tapi Rasul gak pandang kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Kan ini dia. Dimaki-makinya, kau jangan jumpa sama Muhammad ya. Muhammad itu sesat. Muhammad itu penyihir. Dia nggak tahu kalau yang menyuapin dia itu adalah Muhammad yang dimaki-makinya. Betul apa ya? Sekarang pertanyaanku Pak. Kalau Pak Ketua DPR lah dulu Pak. Posisinya sebagai Rasulullah menyuapkan orang buta, tapi Bapak sambil dimaki-maki. Apa yang Bapak buat? Kalau sabar nggak mungkin, mustahil itu. Beratlah. Aku aja kalau di posisi Rasulullah, tak kan aku sabar Pak. Ku cekek kan lah, maksud kau apa?
Kukipas lah, mana ada cerita retak lagi ginjal ku buat kan. Rasul tidak melawan Pak. Makin disuapinya orang buta tadi itu. Padahal dimaki-makinya. Yang geram siapa Ustaz? Yang geram Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Udah keterlaluan ini ya Rasul. Udah kipas saja. Giling aja. Kalau nggak sanggup biar aku yang giling. Gimana? Biar ku kasih kepalanya sekali ini gitu. Gimana? Apa kata Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah, jangan. Dia memaki-maki aku karena dia nggak nampak. Dia buta. Dia nggak nampak aku. Coba dia tahu kalau yang menyuapi dia itu aku yang dimaki-makinya. Pasti dia nggak akan memaki-maki aku. Diam Abu Bakar. Akhirnya Rasul wafat Pak. Begitu Rasul wafat, kebiasaan ini diteruskan sama Abu Bakar. Abu Bakar menyuapkannya agak lain sedikit. Kalau Rasul dengan kelembutan, Abu Bakar beda. Begitu diputiknya roti itu, buka mulut kau. Buka mulut kau, kunyah ini cepat telan, kata dia kan. Apa kata orang buta ini? Kau siapa? Kata. Kau ini bukan orang yang biasa nyuapin aku ini. Orang biasa nyuapin aku nggak pernah kasar begini. Kata orang buta ini. Kau bukan orang yang biasa nyuapin aku. Kau pasti Muhammad. Muhammad kepala otak loh itu Muhammad kata. Kau tahu katanya. Orang yang selama ini kau maki-maki itulah Muhammad yang selalu menyuapimu dengan kelembutan. Biar tahu kau dulu. Jadi kemana Muhammad sekarang? Sudah meninggal. Aku kawannya. Aku yang selalu mendampingi Muhammad menyuapi kau. Selama ini mau ku cekekkan aja lehermu, tahu kau. Tapi karena Rasul melarangku, maka tak kubuat itu. Menangis orang buta ini Pak. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Artinya apa Pak? Orang buta ini perumpamaan keadaan kita hari ini. Maknanya apa Pak? Kita hari ini ikut-ikutan sama orang yang tidak senang kepada sesuatu. Kena kompor-kompor terikut kita Pak. Inilah yang membuat negeri kita kadang tak aman. Maka tolong jangan ikut-ikutan. Jangan kita tidak menyukai orang, apalagi membenci saudara kita sendiri tanpa kita bertemu langsung dan melihatnya langsung. Jangan karena katanya. Terakhir awak terikut Pak. Inilah kadang-kadang yang merusak nilai-nilai kepercayaan itu. Maka hari ini lembutkan hati kita, hilangkan dendam di antara kita. Tak perlu kekerasan diadu dengan kekerasan. Balaslah kekerasan itu dengan kelembutan, maka yang keras itu akan menjadi lembut. Batu yang keras karena tetesan air hujan yang lembut lama-lama akan pecah. Begitulah manusia, ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan takkan pernah ada habisnya. Tapi kalau yang namanya kekerasan kita nasihati dengan kelembutan, disitulah hidayah akan datang. Insya hati-hati Pak. Yang menjatuhkan seekor monyet di atas pohon bukan angin topan. Yang menjatuhkan seekor monyet di atas pohon bukan angin puting beliung. Tapi yang menjatuhkan seekor monyet di atas pohon adalah angin sepoi-sepoi. Begitulah dengan kita. Kekerasan tak perlu dibalas dengan kekerasan. Kejahatan tak harus dibalas dengan kejahatan. Karena akan menghasilkan dendam dalam kehidupan. Maka balaslah dengan kelembutan. Dan hilangkan rasa dendam untuk saling memaafkan di antara kita. Itulah sifat yang diwariskan Rasulullah kepada kita. Agar sekiranya umat Rasulullah ini menjadi umat yang tidak pendendam dan tidak suka mengadu domba satu sama lain karena ketidaksenangan dengan sesuatu, lantas mengajak orang banyak untuk ikut-ikut tidak mengikuti sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak senang. Hati-hati ya. Maka ini sifat Rasulullah harus kita warisi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Muhammad, kau jadi pemimpin harus lembut Pak. Pemimpin ini lintalahum, lembut. Walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Jangan awak keras hati.
Kalau keras hati awak diktator, walau kunta fadzon golizon lam faddu min haulik, maka tak akan ada orang yang suka dengan kita. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan sifat ini menjadi sifat yang mampu kita warisi dari sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Pertama yang kusampaikan tadi apa? Tidak ada kado terbaik untuk baginda Nabi kecuali dengan memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Salah satunya sholawat apa? Berapa banyak? Kapan waktunya? Habis subuh atau habis? Yang kedua apa? Lembutkan hati kita, hilangkan sifat dendam. Tak perlu membalas kezoliman dengan kezoliman, tapi balaslah kezoliman dengan kelembutan, maka hidayah akan Allah datangkan. Insya Allah negeri Kabupaten Katingan ini ke depan akan menjadi negeri yang pluralisme, majemuk, macam-macam adat, suku, budaya dan agamanya, tapi tetap bersatu dalam ukhuwah watoniyah di bawah naungan persatuan dan kesatuan merah putih Indonesia Raya. Amin. Amin. Insya Allah. Dah itu aja yang sampaikan ya. Udah ya Bu ya. Udah ya. Udahlah tolonglah ya. Udahlah, aku sudah 1,5 jam bercakap. Mudah-mudahan yang kucakapkan ini menjadi nasihat buat saya dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengar, dan semakin menambah ghairah kita untuk mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan. Saya mendoakan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan Bapak Ibu yang saya tinggalkan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang kembali ke tempat istirahat dan besok melanjutkan dakwah masih di Kalimantan Tengah ini, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang kupinta. Pertama, doakan aku agar Allah selalu memberikan aku kesehatan. Yang kedua, Bapak Ibu, doakan aku agar senantiasa Allah menjaga dan melindungi aku dimanapun aku berdakwah. Terima kasih. Mohon maaf. Ila liqa ma'as salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.